Hai kawan, aku punya info menarik nih. Tahukah kalian, pada tahun 2020 terjadi banjir besar di Bekasi. Nah, apakah banjir tersebut ada hubungannya dengan siklus hidrologi yang sedang kita pelajari hari ini? Yuk simak video berikut untuk mengetahui apa sih hubungan antara banjir Bekasi tahun 2020 dengan siklus hidrologi. Jadi, peristiwa banjir di Bekasi pada tahun 2020 terjadi pada bulan Februari dan tergolong sebagai salah satu banjir terparah dalam sejarah Bekasi. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut, yang menyebabkan sungai-sungai di daerah tersebut meluap. Adapun juga beberapa faktor yang memperparah banjir tersebut antara lain: 1. Sungai yang tersumbat. 2. Drainase yang tersumbat. 3. Pembangunan yang tidak terkendali. Dan yang keempat, curah hujan yang ekstrim. Banjir ini menyebabkan ribuan rumah terendam banjir, jalan-jalan utama tergenang air, dan aktivitas masyarakat terganggu. Pemerintah setempat kemudian melakukan berbagai langkah untuk penanganan banjir, termasuk membersihkan sungai, memperbaiki saluran drainase, dan melakukan evakuasi warga yang terdampak. Menurut kalian, apakah banjir tersebut ada hubungannya dengan siklus hidrologi? Sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi atau siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Siklus ini dibagi menjadi 3 skala waktu yang berbeda, yaitu siklus hidrologi panjang, sedang, dan pendek. Yang pertama yaitu siklus hidrologi panjang. Siklus ini mencakup periode waktu yang panjang, biasanya dalam skala tahunan hingga ribuan tahun. Pada skala ini, perubahan iklim, perubahan geomorfologi, dan perubahan dalam komposisi atmosfer dapat mempengaruhi pola hujan dan aliran sungai dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang. Siklus ini berkisar dalam skala waktu bulanan hingga tahunan. Pola musiman seperti musim hujan dan musim kemarau mempengaruhi siklus ini. Perubahan musiman ini mempengaruhi ketersediaan air di suatu wilayah dan dapat berdampak pada aktivitas manusia dan ekosistem. Yang ketiga yaitu siklus hidrologi pendek. Siklus ini terjadi dalam skala waktu harian hingga mingguan. Siklus ini mencakup perubahan harian dalam evapotranspirasi, curah hujan, dan aliran sungai. Hal ini dapat berdampak pada ketersediaan air sehari-hari dan dapat mempengaruhi kegiatan pertanian, permukiman, dan industri di suatu daerah. Setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang baru kita akan bahas apa hubungan siklus hidrologi dengan banjir Bekasi tahun 2020. Banjir di Bekasi dapat dijelaskan melalui ketiga siklus hidrologi tersebut, yaitu yang pertama, siklus hidrologi panjang. Dalam skala waktu yang lebih panjang, perubahan iklim dapat mempengaruhi pola hujan dan suhu di Bekasi. Jika terjadi peningkatan suhu global, ini dapat meningkatkan penguapan air dari permukaan laut dan daratan. Peningkatan penguapan ini dapat menyebabkan peningkatan kelembaban di atmosfer yang kemudian dapat menghasilkan hujan yang lebih intensif dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan risiko banjir di Bekasi. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Pada skala waktu yang lebih pendek, pola musiman hujan dan kemarau memainkan peran penting dalam banjir di Bekasi. Selama musim hujan, curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan sungai dan saluran air di Bekasi meluap dan menyebabkan banjir. Sebaliknya, selama musim kemarau, curah hujan yang rendah dapat mengurangi aliran sungai dan mempengaruhi ketersediaan air. Yang ketiga, siklus hidrologi pendek. Pada skala waktu harian hingga mingguan, perubahan cuaca harian dapat mempengaruhi banjir di Bekasi. Hujan yang intens dalam waktu singkat dapat menyebabkan limpasan permukaan yang cepat ke sungai dan saluran air, yang dapat menyebabkan banjir secara lokal. Faktor lain seperti tata guna lahan yang buruk juga dapat memperburuk dampak banjir pada skala waktu pendek. Terjadinya banjir tersebut dapat diatasi dengan salah satu siklus hidrologi. Nah, siklus apakah itu? Ayo simak penjelasannya. Nah, jadi siklus hidrologi yang dapat mengatasi banjir di Bekasi adalah siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang, seperti musim hujan dan kemarau, dapat membantu mengurangi risiko banjir di Bekasi jika dikelola dengan baik. Beberapa alasan mengapa siklus sedang dapat membantu mengatasi banjir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola hujan yang teratur. Musim hujan yang teratur memungkinkan pihak berwenang untuk lebih siap dalam menghadapi potensi banjir. Dengan memahami pola hujan yang teratur,
Mereka dapat melakukan persiapan seperti membersihkan saluran drainase dan sungai sebelum musim hujan tiba. Yang kedua, pola musim yang teratur. Musim kemarau dapat digunakan sebagai waktu untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur drainase serta sungai. Hal ini dapat membantu meningkatkan kapasitas sistem drainase dalam menampung air saat musim hujan tiba. Yang ketiga, pengelolaan air yang baik. Dengan memanfaatkan musim hujan untuk mengisi waduk atau kolam penampungan air hujan, air yang disimpan dapat digunakan selama musim kemarau untuk keperluan irigasi atau pengairan tanaman, sehingga mengurangi beban sistem drainase selama musim hujan. Yang keempat, pengaturan tata guna lahan. Musim hujan dapat menjadi momen untuk mengevaluasi tata guna lahan yang ada. Pembangunan di daerah rawan banjir dapat dikurangi atau dihindari, sedangkan zona hijau yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dapat ditingkatkan. Jadi, dengan memanfaatkan siklus hidrologi sedang dengan baik, pihak berwenang dapat mengurangi risiko banjir di Bekasi dan mengoptimalkan manfaat air hujan untuk kepentingan yang lebih luas. Itu dia pembahasan mengenai hubungan banjir Bekasi tahun 2020 dengan siklus hidrologi. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian. Sampai jumpa, salam sayang dari kelompok Sasuke, and goodbye.